Di video sebelumnya, kita udah membahas tentang alasan kita harus belajar. Intinya, kita belajar supaya bijaksana dalam mengambil keputusan dan memilih pilihan hidup. Untuk jadi bijaksana, kita membutuhkan pengalaman. Bisa pengalaman dari diri sendiri atau dari orang lain. Nah, salah satu cara supaya kita bisa dapat pengalaman dari orang lain adalah dengan membaca buku. Nah, di video kali ini, gue mau membahas 3 buku yang mengubah hidup gue. Langsung aja, yang pertama adalah Seven Habits of Highly Effective People. Ini adalah buku non-fiksi pertama gua yang gua baca karena waktu itu gua merasa pengen lebih produktif. Jadi gua cari-cari di Google buku self-improvement yang paling bagus. Ada banyak yang direkomendasiin Google. Jadi pas gua lihat buku ini di Gramedia, langsung gue ambil aja gitu. Intinya buku ini membahas gimana membangun diri kita supaya jadi pribadi yang lebih baik. Ini cocok banget buat orang-orang yang sedang cari jati diri gitu lah ya. Atau orang-orang yang bingung punya kelebihan di mana, atau yang merasa hidupnya gini-gini aja. Nah, yang sering khawatir atau sering nyalahin orang, nah buku ini cocok banget. Singkatnya, buku ini mempromosikan kerangka 7 kebiasaan yang terbagi jadi 3 bagian. Di bagian yang pertama itu kebiasaan supaya menjadi diri yang independen, kemudian bagian kedua itu tentang interdependence, yaitu bagaimana menempatkan diri ketika bersama orang-orang di sekitar kita. Dan yang bagian ketiga adalah mengasah gergaji atau perbaikan terus-menerus. Bagian independen ada 3 kebiasaan, yaitu jadi proaktif, mulai dari tujuan, dan mengutamakan yang lebih utama. Bagian interdependen ada 3 kebiasaan juga, yaitu berpikir win-win atau menang-menang, kemudian mengerti dulu baru dimengerti, lalu sinergi. Dan di bagian terakhir adalah mengasah gergaji, yang maksudnya itu ya kita harus selalu melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi gini, di hidup kita itu ada 2 lingkaran. Yang pertama itu lingkaran perhatian, yaitu situasi yang kita peduli dan mungkin saja berdampak sama hidup kita. Tapi kita nggak punya kendali atas situasi itu. Lingkaran kedua adalah lingkaran pengaruh yang situasinya bisa kita kendalikan. Biasanya orang-orang malah fokus ke lingkaran yang nggak bisa dikendalikan. Dia menghabiskan energinya kepada hal-hal yang nggak bisa diapa-apain. Sedangkan orang yang proaktif, dia lebih fokus sama hal-hal yang bisa dikendalikan. Gua kasih contoh, misalnya ada pegawai dapat gaji katakanlah 5 juta per bulan. Tapi selalu mengeluh dan kecewa dengan pemberi kerjanya, soalnya gajinya nggak naik-naik nih, udah 5 tahun kerja misalnya. Dia merasa kurang karena teman-teman seangkatannya bisa hidup lebih hedon dari dia. Jadi orang ini lebih fokus ke hal-hal yang nggak bisa dikendalikan. Dia komplain gajinya segitu, ya nggak mungkin kan hari itu juga dia minta tambahan gaji. Terus dia ngikutin gaya hidup teman-temannya yang lebih hedon. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang reaktif kalau disebut di buku ini. Nah, sedangkan kebiasaan orang yang proaktif itu dia lebih fokus ke hal-hal yang bisa dia kendalikan. Jadi, daripada komplain masalah pemasukan, dia lebih fokus gimana caranya ngendaliin pengeluarannya. Kalau dia belum mampu ngikutin gaya hidup temennya, ya udah nggak usah dipaksain. Jadi intinya ada 3 take away yang gue ambil dari buku ini. Pertama, fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, jadi mandiri dulu, baru bisa kerjasama dan saling mengandalkan. Yang ketiga, selalu melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, setelah baca buku Seven Habits of Highly Effective People ini, gue juga banyak beli buku self-improvement lain. Tapi gue rasa baca buku genre self-improvement itu ya gitu-gitu aja. Bukannya kita makin produktif, tapi malah jadi konsumtif. Karena buku self-improvement itu bisa nagih ya. Jadi kita pengen beli terus buku self improvement lainnya. Akhirnya gue mutusin mau beli buku yang lebih praktikal waktu itu. Jadi gue coba beli buku tentang personal finance dan ketemulah buku ini, Rich Dad Poor Dad. Nah, inilah buku kedua yang mengubah hidup gue. Karena buku ini mengubah mindset gue tentang keuangan dan bagaimana kita memperlakukan uang. Jadi ketika gue mau belanja itu gue pasti inget
poin-poin penting yang ada di buku ini. Robert Kiyosaki di buku ini dia bikin 3 diagram keuangan. Yang pertama itu diagram keuangan orang miskin, yang kedua diagram keuangan orang menengah, dan ketiga diagram keuangan orang kaya. Di tiap diagram ini dia menggambarkan bagaimana alur kas untuk setiap kelas. Diagram keuangan orang miskin itu orang miskin dapat uang pasti langsung dibelanjakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari pastinya ya, kayak makanan, pakaian, sewa tempat tinggal, dan mereka juga jadinya kan nggak punya utang ataupun aset karena setiap dia dapat uang langsung habis dibelanjain untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Jadi pendapatannya itu mungkin hanya cukup untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah diagram keuangan orang yang kelas menengah nih. Orang kelas menengah, alur kasnya itu ketika dapat uang juga langsung dibelanjain. Cuma bedanya itu mereka bisa mendapatkan leverage atau bisa dapat pinjaman dari bank. Karena orang kelas menengah itu kan pendapatannya udah cukup bertahan hidup dan sudah stabil. Jadi muncul kebutuhan-kebutuhan lain untuk membiayai gaya hidup mereka. Nah inilah alasannya orang kelas menengah itu minjem ke bank untuk beli rumah misalnya, terus untuk beli mobil atau cicilan lainnya dengan menggunakan kartu kredit. Nah di buku ini dijelasin kalau orang kelas menengah itu neraca keuangannya lebih banyak memiliki hutang. Bisa jadi orang kelas menengah ini nggak punya aset sama sekali, jadi cuma ada hutang. Jadi orang kelas menengah ini tiap gajian langsung habis untuk bayar cicilan sama kebutuhan hidup. Sedangkan diagram keuangan orang kaya itu alur kas pemasukan utamanya adalah dari aset, nggak lagi dari pekerjaan rutin. Jadi orang kaya ketika dapat pemasukan, mereka menempatkan dananya itu langsung ke aset. Yang mana aset itu diartikan di buku ini bisa menjadi tambahan sumber penghasilannya. Begitu terus sampai kebutuhan untuk hidup atau gaya hidupnya bisa ditanggung dengan penghasilan dari asetnya. Contoh asetnya itu ya kayak kita beli saham supaya dapat dividennya, atau beli properti yang bisa disewakan. Itulah contoh-contoh aset yang digambarkan di buku ini. Nah inilah yang sering kita sebut passive income. Jadi ketika passive income orang kaya itu udah cukup untuk gaya hidup, kemudian masih ada sisa yang bisa diinvestasikan lagi ke kolom aset. Jadilah orang kaya itu ya makin kaya. Jadi gue sadar, selama ini alur kas gue itu ya masih mirip dengan alur kasnya orang kelas menengah yang digambarkan di buku ini. Dan gue rasa kebanyakan orang juga mungkin mindsetnya masih seperti itu. Belajar supaya dapat pekerjaan, terus penghasilannya digunakan untuk meningkatin gaya hidup, atau yang katanya ningkatin kualitas hidup dengan cara beli HP terbaru, mobil, atau nyicil rumah yang mewah yang di luar kemampuannya. Nah, menurut Robert Kiyosaki ini itu sebenarnya salah dan cenderung menjebak kita dalam balapan tikus gitu, yaitu hidup dari gaji ke gaji. Makanya ketika sebulan nggak gajian aja bisa beresiko bangkrut. Ya, kebanyakan orang terlalu fokus sama pengembangan karirnya dan peningkatan income-nya, tapi seringkali lupa cara memanage keuangannya. Dan gue sangat setuju dengan buku ini, karena banyak juga kita lihat orang yang penghasilannya tinggi, tapi ada aja masalah keuangannya. Jadi menurut gue, semua orang wajib bisa memanage keuangannya masing-masing. Kalau kalian mengalami kesulitan mengatur keuangan, ya kalian wajib baca buku ini sih. Kita lanjut ke buku ketiga yang mengubah hidup gue, yaitu Show Your Work, karya Austin Kleon. Nah, buku ini nggak terlalu tebal, cuma sekitar 100 halaman. Jadi, gue coba aja baca karena nggak perlu waktu banyak. Ya, ternyata buku ini isinya keren banget sih. Jadi, Show Your Work ini buku yang mengajak kita untuk berkarya dan tidak malu untuk mempublishnya atau menunjukkan ke orang lain. Poin penting yang gue ambil dari buku ini ada 3 sih. Yang pertama, kita harus secara konsisten belajar dan berkarya. Jadi gak bisa tuh hanya satu aja, atau belajar aja atau berkarya aja. Nah, dua-duanya harus saling melengkapi dan berkelanjutan. Contohnya gue sendiri, gue dari dulu tuh pengen banget ya nulis dan bikin dokumentasi tentang pendapat gue tentang ya macem-macem gitu lah. Tapi gue merasa gue masih kurang mampu gitu. Akhirnya yang gue lakuin malah browsing-browsing, cari tips mulai dari nonton YouTube sama baca-baca artikelnya. Nah, ini sebenarnya malah nggak bagus sih, karena kita nggak akan pernah siap gitu.
Jadi yang benar adalah segera lakukan apa yang kita pengen lakukan sambil belajar memperbaikinya ya sambil berjalan gitu. Nah, inilah yang jadi alasan gua kenapa gua bikin channel YouTube ini. Nah, yang kedua adalah jangan takut jadi amatir. Ini biasanya yang jadi penghalang kita untuk berkarya. Takut hasilnya jelek, takut dibilang orang nggak berbakat, atau takut akan pendapat keluarga mungkin atau teman sekitar karena kita takut kalau kita ketahuan masih amatir. Tapi sebenarnya jadi amatir itu bagus. Soalnya amatir itu melakukan sesuatu dan menghasilkan karya daripada orang yang nggak menghasilkan sama sekali gitu. Nah, amatir memang kurang pengalaman, tapi seorang amatir itu pasti dia belajar berkelanjutan. Jadi hasil karyanya pasti jadi makin baik dan makin baik lagi. Nah, yang ketiga yang gue ambil dari buku ini adalah kita dokumentasikan aja perjalanan kita dalam membuat karya. Karena sebenarnya kesuksesan itu nggak terjadi dalam semalam. Di setiap cerita orang yang sukses, pasti ada cerita bertahun-tahun dedikasinya hingga bisa sampai di titik saat ini. Jadi dalam perjalanan sebaiknya kita coba dokumentasikan aja gitu. Misalnya kita lagi ngerjain suatu project, ya kita dokumentasikan apa yang jadi inspirasi, terus metode apa yang digunakan, dan bagaimana hasilnya. Kita bisa mendokumentasikan pengerjaan project kita ini dengan share ke sosial media, dan rutin setiap hari mencatat dan mendokumentasikan, maka di kemudian hari kita bisa punya portfolio karya kita yang bisa juga jadi inspirasi untuk project kita berikutnya. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan komen video ini dan subscribe ke channel ini. Terima kasih.